apakah SEA Games ini adalah tujuan terakhir kita? Apakah setelah SEA Games ini selesai sepak bola? Kan enggak. Gue kalau gratis tuh oke lah gue support, cuma tolong bendera Indonesia jangan kebalik. Cuma ada yang ngibarin bendera Indonesia kebalik. Oh, di openingnya Di ya? opening, ntar sangka ada Lewandowski lagi. Bicara. Kalau cari menang mah ya bisa Pasti lah. menang, Nah, pasti menang. Pasti, Tapi ya, nanti pasti kalau menang, kalau ya. di tackle, kalau Ya. disikut apa segala macam, kita balas Respon, nggak, ya. ya kan? Nah, itu. Balik lagi di Kick and Runs. Nah, sekarang kita pindah haluan ke Kamboja nih, karena timnas kita kayaknya lagi nggak ada lawan ya di SEA Games 2023. Dia udah nyaman di grup A karena kayak Vietnam, Thailand tuh ada di grup B. Malaysia. Iya, Singapura. Malaysia agak susah ya kita ngalahin ya. Nah, kemarin kita sikat lah istilahnya. Filipina 3-0, Myanmar aja 5-0 kita lihat. Nah, ini gimana nih, kocokan atau bakal seperti apa sih nanti, haruskah juaranya sekarang nih 2023? Terus karena juga ada pemain kayak Marcelino udah on fire 2 pertandingan, golin 2, Fajar juga lagi gacor-gacor, Santana. Terus pengaruh Marcelino, pokoknya banyak. Nih kita komentarin dulu sejauh ini timnas Indonesia tuh gimana tuh? Iya, 2 kali pertandingan jelas 3-0, kemudian 5-0. Artinya tim ini memang selalu berprogres. Produktivitas mereka luar biasa. Tapi yang menjadi pertanyaan sampai dengan pertandingan kedua dengan level lawan yang sebenarnya tanpa tekanan, intensitas mereka juga sebenarnya tidak terlalu banyak mengganggu lini pertahanan Indonesia, ya kan? Tapi kita masih bisa menang. Organisasi permainan yang memang harus selalu ditingkatkan nanti di saat mereka akan bertemu dengan 2 kandidat juara di grup B. Pasti di sana ada Vietnam, pasti di sana ada Thailand. Iya. Walaupun kita sedikit diuntungkan musim ini, starting 11, 20 pemain yang dibawa Coach Indra Safri adalah pemain-pemain yang mendapatkan banyak menit bermain. Setuju. Di sebelah kanan ada Rio, kemudian ada Ananda Rehan, pemain muda 19 tahun yang PSM gelandang. selalu dapat kepercayaan. Kemudian ada juga Marcelino, ada Witan di sana. Cuman menjadi pertanyaan saya juga, Witan setelah pulang dari Eropa belum bisa memberikan warna atau menjadi pembeda. Oke, coba kalau kita ke Witan dulu. Kalau Marcelino oke lah ya, 2 udah ciptain gol. Tapi ada karakter yang sedikit hilang. Selama ini kan dia kan selalu punya bola, mendatangi lawan, melakukan penetrasi, kemudian kombinasi play. 2 pertandingan yang dilakukan oleh Marcelino tidak terlihat, walaupun dia mencetak gol. Kalau lu sendiri gimana ya, Bang Bes, ngelihat Marcelino dan Witan sejauh ini? Kalau saya ngeliat ya, 2 pertandingan timnas dengan skor yang sangat besar, bahkan sebelum-sebelumnya pun nggak kayak begini, Om. Ya. Sebelum-sebelumnya struggle. Bahkan 2017 seri dulu lawan Thailand, terus baru ada menangnya. Nah, sekarang ini adalah kita tuh dikaruniai, tadi kita bahas Om ya, dikaruniai oleh bakat. Yes. Istilahnya kita tuh bakat nggak habis. Kemarin ada pemain hebat, nanti muncul lagi pemain hebat berikutnya. Dan sekarang ya eranya Marcelino, eranya Witan, bahkan Rido, ada yang sekarang juga main di Persija. Nah, sekarang tinggal bagaimana, apakah SEA Games ini adalah tujuan terakhir kita? Apakah setelah SEA Games ini selesai sepak bola? Kan enggak. Ini kan cuma batu loncatan supaya kita tuh bisa mendapatkan karir yang lebih baik lagi. Mereka dapat karir yang lebih baik lagi. Bisa keluar negeri misalnya, bisa main di klub yang lebih besar segala macam. Nah, kalau kita ngelihat di SEA Games sendiri, Indonesia udah main 2 pertandingan dan saya ngelihatnya mereka ada sedikit rotasi pemain. Yang 7 pemain intinya di 2 pertandingan ini sama semua. Ya. Hernando, Rido, Arhan di kiri, Dewangga di depan, Sananta. Dan untuk bisa melangkah jauh di SEA Games sangat mungkin, Om. Ya. Tadi udah dibahas, mereka menit mainnya banyak. Itu dari versi Om Supri. Kalau versi saya tambahin sedikit bahwa ini adalah tim udah dipersiapkan dari 3 tahun yang lalu. Oleh siapa? Ya oleh federasi. Dengan mereka ingin ke Piala Dunia waktu itu yang gagal karena COVID. Terus ada Piala Dunia juga yang akhirnya batal kemarin. Ini kan pemain-pemain yang udah digembleng sebelumnya oleh PSSI, oleh pelatih Sintayong, dan akhirnya sekarang dikumpulin lagi. Ya pasti ada sisa-sisanya lah. Ada sisa-sisa dari mereka punya mental, mereka punya fisik yang udah bagus, dan akhirnya dengan tim yang sekarang dikumpulkan akhirnya jadi. Menurut saya kemungkinan besar untuk melangkah jauh di SEA Games ya sangat mungkin. Tapi kalau kita bahas
apakah akan juara, apakah akan ini, itu terlalu dini. Ya, Kalau oke. menurut saya masih perjalanannya masih panjang, masih ada 2 pertandingan di grup. Walaupun Dua aku punya keyakinan bahwa bisa final. Ya bisa Bisa final. final. Nanti kita lihat lah. Tapi kan kalau Myanmar, Filipina itu udah lewat lah tadi sama Indonesia. Ini lawan yang sekarang nih akan menjadi tantangan atau enggak nih Timur Leste. Kita kan ketemu Timur Leste ya habis itu ya. Karena dia juga menang lawan Filipina tuh 3-0 tuh. Berarti kan Filipina emang bisa dibantai kayak gitu. Nah, ini Indonesia Timur Leste nih. Sejauh ini gimana nih ngelihatnya nih? Ya berbicara tim nasional, berbicara Asia Tenggara, ya kan pasti kan 4 negara yang perlu dikedepankan. Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesia. Indonesia masuk. Iya kan? Untuk Timor Leste, untuk Brunei, untuk Kamboja, walaupun ada progres Kamboja, Laos memang masih jauh ya. Kalau saya optimis ya, untuk pertandingan melawan Timor Leste pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal, positif, dan otomatis mendapatkan satu tempat untuk di 4 besar. 4 besar. Kalau- Nih kita lihat dulu rekor pertemuan Indonesia lawan Timur Leste dari usia senior, U23, U19. Itu rekor terbaik Timur Leste itu di tahun 2013 0-0 lawan Indonesia karena selebihnya itu Indonesia menang semua tuh. Nah, kalau ngeliat rekor gini pengaruh kan pasti sama pertandingan. Kalau kita bahas soal Indonesia lawan Timor Leste, kita jangan cari siapa yang menang nih, Vip. Karena mungkin Indonesia ada sedikit lebih unggul, ya kan? Tapi kita ngelihatnya bahwa Timor Leste ini akan punya motivasi berbeda Ya. melawan Indonesia. Mereka pasti akan gimana caranya ya, nggak apa-apa deh kalah lawan tim-tim lain, tapi lawan Indonesia kalau bisa jangan. Motivasi mereka pasti akan berlipat-lipat. Pasti nanti masuknya juga pasti akan 100%, 200%. Makanya kadang-kadang kan kelihatan kasar, kelihatan keras. Jadi wajar menurut gua akan terjadi seperti itu. Jadi yang kita lihat adalah ketika melawan Timor Leste adalah bagaimana caranya kita ya belajar aja lawan tim yang bakal main seperti ini, bakal main agak sedikit lebih kasar, lebih intens, mungkin ada tackle-tackle yang keras, ya bagaimana kita ngeresponnya di lapangan, ya itu nanti yang besok kita lihat. Ketika kita di tackle, apakah kita akan balas, apakah kita akan terprovokasi. Nah ini kan ujian kedewasaan kalau gue ngelihatnya. Dan mentality di situ berbicara. Mental kan? berbicara. Kalau cari menang mah, ya bisa Pasti lah. menang, Indonesia. pasti menang. Pasti Tapi ya, nanti pasti benar kalau ya. di tackle, kalau Ya. disikut apa segala macam, kita balas Respon nggak, ya kan? Nah itu aja. sih. Kedewasaan bermain. Ujian kedewasaan bermain. Balas pakai karya aja lah kalau gitu. Tapi kalau bahas SEA Games sekarang 2023 di Kamboja ini kan baru pertama kalinya Kamboja jadi tuan rumah dan pemerintah Kamboja itu ternyata support banget. Supportnya dengan cara semua cabang olahraga di SEA Games 2023 di Kamboja ini digratisin. Dan hal ini juga direspon oleh Chef Mission Indonesia, Lexindo itu yang sekarang di Kedubes. Itu respon positif karena bisa memberikan dukungan langsung buat teman-teman kita yang lagi berjuang, atlet-atlet kita yang ditonton sama teman kita dari Kamboja. Ini gimana nih? SEA Games gratis. Iya, ini kan menjadi apa ya? Ketika sebuah negara bisa ditunjuk untuk menjadi tuan rumah di event besar seperti SEA Games ya. Ini kan menjadi pestanya rakyat Kamboja, tidak hanya pemerintah. Artinya dengan menggratiskan, membuat masyarakat itu juga ikut merasakan bagaimana sih euforianya, bagaimana sih situasi pesta yang mereka mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah gitu loh. Makanya kemarin kembali lagi sedikit flashback, kegagalan kita di U20 itu sebenarnya sangat disayangkan. Karena apa? Dengan menjadi tuan rumah, value kemudian juga negara tersebut kan bisa diketahui oleh orang banyak di negara sana. Contoh lah, waktu itu pernah gue siaran Piala Dunia Afrika Selatan. Vuvuzela itu menjadi alat yang selama ini gue nggak tahu gitu. Iya. Nah, salah satunya dengan Afrika Selatan menjadi tuan rumah, Benar. ada alat Trompet itu yang orang bisa mengetahui semua bahwa itulah alat tradisional Afrika Selatan yang selama ini banyak yang kita tidak tahu. Gitu. Iya. Itu contohnya lah. Jadi pestanya Kamboja juga bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Kamboja. Gimana Bang Bes? Kalau udah gratis tapi masih sepi yang nonton, gue kalau gratis tuh oke lah gue support. Cuma tolong bendera Indonesia jangan kebalik. Kan ada yang ngibarin bendera Indonesia kebalik. Oh, di openingnya Di ya? opening. Ntar sangka ada Lewandowski lagi. Gimana Bang Bes? Jadi Polandia itu ya? Polandia. Merah putih merah.
Ini mungkin bentuk saywara ya, karena kan di pertandingan terakhir Indonesia lawan Kamboja nih, Iya. ya kan. Walaupun ada Walaupun nanti kalau menang lawan Timor Leste udah nggak menentukan. mungkin ada unsur ketidaksengajaan juga. Jadi ya kita mumpung lagi masih suasana Lebaran, Pip. Ya, Maafin aja. jauh. Udah lewat jauh perasaan lebaran. Iya. Maafin aja. Terus gue ngelihatnya tiket Berbaik sangka aja lu berbaik ya. sangka. Tiket gratis ini adalah sebuah terobosan. Karena apa? Uang itu bisa dicari, Pip. Tapi exposure itu kadang-kadang kita punya duit berapapun sulit. Iya. Ya kan? Exposure itu adalah orang lihat kita. Ini kita dikasih panggung, dan panggung itu adalah namanya SEA Games. Dan orang yang di atas panggung itu adalah Kamboja. Sama kayak Piala Dunia U20. Sebenarnya ini adalah event yang sangat bagus buat orang ngelihat Indonesia. Yes. Ngelihat sepak bola Indonesia udah sejauh mana. Infrastrukturnya seperti apa? Dan sekarang Kamboja udah satu step di atas kita pemikirannya. Karena mereka berpikir bahwa kita gratisin. Saya pengen lihat orang-orang tuh melihat bahwa Kamboja itu ada loh, Iya. eksis, negaranya itu udah lumayan maju, stadionnya udah lumayan modern, dan kita lihat nanti mungkin Kamboja bisa jadi tim kejutan di SEA Games kali ini, walaupun kemarin udah seri lawan mana tuh Kamboja. lawan Myanmar apa lawan Filipina tuh seri. Iya, ya bisa jadi jadi kejutan Kamboja di SEA Games kali ini. Tapi bedanya di kita nih kadang tiket aja 75.000 belinya calo kan, kadang-kadang calo banyak banget. Ya, artinya masyarakat kita udah kaya. Dia calo ya. Itu, apakah Kamboja bisa menjadi kejutan karena ini adalah nih klasmen sejauh ini SEA Games 2023 di Kamboja. Sejauh ini ya tanggal 6 Mei 2023 sampai jam 12 siang. Ini melalui sport.sindonews.com. Kamboja masih ada di peringkat 1. Dia udah punya 6 emas. Ya. 4 silver, 2 bronze. Di bawahnya ada Filipina. Tadinya Indonesia tuh masih di 5. Sekarang udah di 3. Udah ada 4 emas. 1 silver dan 7 bronze. Wah, Dan ini yang total menarik emas. lagi sebagai tuan rumah itu kan sepertinya mendapatkan privilege ya. Karena ada 39 cabang yang harusnya Indonesia itu bisa dapat emas, itu tidak dipertandingkan di Kamboja. Iya. Iya. Itu kan sebuah kerugian sebenarnya. Betul, Tapi ya kembali lagi karena tuan rumah memang mungkin ya animonya di cabang olahraga tertentu atau olahraga yang seperti yang kita banggakan bisa mendapatkan emas, mungkin di sana belum. Betul. Jadi ini buat Rans Sportainment Mania, ini medali pertama Indonesia diraih di SEA Games 2023 Kamboja. Pertama diraih oleh Alfadila Ramadan. Nah, ini dia bikin bangga Indonesia, medali perak pertama melalui cabang olahraga Kun Bokator. Nah, mungkin masih asing nih, Kun Bokator itu apa? Jadi cabang olahraga satu ini disebut juga dengan mirip dengan olahraga bela diri lainnya seperti pencak silat, Muay Thai ataupun MMA. Jadi dalam sejarah Kun Bokator ini muncul pada abad ke-9 di Kamboja. Nah, memang mirip sama Muay Thai karena didominasi pukulan sikut dan lutut, dan setiap individu melakukan olahraga ini. Dan untuk menyerang lawannya itu dengan sejumlah cara, melalui sikut, lutut, kaki, hingga kepala untuk menyerang. Nah, jadi penyerangannya bisa dilakukan dengan menggabungkan pukulan siku, serangan ke tulang kering, hingga kuncian. Nah, jadi sekali lagi selamat untuk Alfadillah Ramadan. Wih, jadi itu pakai sikut, pakai dengkul, pakai kaki. Kuncian, kalau di Indonesia disebutnya fun football. Fun football. Dia kalau udah nggak fun, jadi semuanya main. Kayak gitu. Oke, ini luar biasa. Obrolan kita semakin seru, semakin menarik oleh para komentator kali ini. Nah, jadi pemirsa, untuk membahas timnas di SEA Games 2023 Kamboja tahun ini, kita udah jelasin tadi panjang lebar. Nah, ini jangan kemana-mana karena bakal ada topik yang nggak kalah menarik ya. Tetap di Kick and Runs. Selalu saya katakan bahwa di Liga Champion, Piala Eropa, Piala Dunia, hanya tim-tim yang punya sejarah dan tradisi yang kuat yang akan bisa mendapatkan trofi. Kan sepak bola kan olahraga hasil, lu nggak dapat piala gimana caranya ngebuktikan kalau lu Iya, jago? karena sepak bola sekarang itu tidak seperti sepak bola tahun lalu atau 5 tahun yang lalu. Sepak bola yang ketika lawan atau striker tinggi, kita harus melakukan man marking. No, sekarang adalah zonal marking, kadang-kadang di mix. Kapan harus man marking, kapan harus sedikit zonal marking.